Pas banget sebetulnya kita melihat Kela yang akhir dimarahin habis-habisan oleh Sandra ya teman-teman. Ini bisa menjadi sebuah hal yang bagus juga supaya kedepannya orang-orang kayak ya tentu saja Sandra ini tuh Kela maksudnya ini nggak semakin seenaknya juga. Harapannya sih semoga Kela bisa benar-benar belajar dari hal ini karena mau bagaimanapun kedepannya ya Mutiara sama Kenzo pasti nggak akan pernah bisa lepas dari Sandra. Kita semua tahu teman-teman ya bagaimana happy-nya Mutiara di episode tadi 214 tuh bisa akhirnya kuliah dan lain sebagainya macamnya juga. Maksudnya udah bisa keterima kuliah juga gitu. Dan pasti kan akan banyak ujian yang datang silih berganti. Dan kita pun juga semua tahu Sandra ini tuh pura-pura buta. Jadi kemungkinan besarnya akan ada banyak godaan, tantangan, rintangan yang akan menghadang. Sehingga hal ini pun juga bikin apa ya? Bikin tentu saja bagi Mutiara pun juga tentu nggak mudah. Apalagi ya orang-orang kayak Sandra, Kayla ini kan dia nggak pernah berhenti bikin masalah. Jadi ini sih mudah-mudahan Mutiara pun juga selalu baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Kenzo juga teman-teman ya. Serang sih karena permasalahannya pun juga semakin apa ya semakin jelas. Kayla pun juga akhirnya dipecat. Ini menjadi sebuah berita yang sangat bagus juga. Memang mungkin ini nggak akan bisa menyelesaikan semua masalah, semua hal yang terjadi. Tapi kalau kita bisa simpulkan juga, tentu ini bisa menjadi hal yang mudah juga ke depannya teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga, ya ke depannya tentu Kenzo dan Mutiara pun juga kan nggak pengen diganggu. Jadi kalau ngelihat Kayla seperti itu, Sandra seperti itu, terus juga ya pasti nggak akan tinggal diam. Apalagi kita pun juga semua tahu ya di episode tadi aja Marsha punya dendam yang begitu besar, punya dendam yang begitu hebat kepada Aditya. Ini pun juga bakal membuka langkah lainnya nih teman-teman. Kalau ya Marsha berani ngebongkar semuanya dan nggak takut seperti episode tadi, maka ini bisa menjadi apa ya akan muncul cerita baru atau mungkin bisa Mimin utarakan pada akhirnya kita akan melihat bagaimana Kenzo dan juga Mutiara tuh bisa lebih intens lagi hubungannya kalau permasalahan Aditya ini tuh juga beres. Karena kita pun juga semua tahu ya permasalahan Aditya dan juga kekanak-kanakannya dan permasalahannya bersama dengan Marsha ini kan yang ngeribetin banget lah ya. Terlalu apa ya terlalu makan durasi banget sehingga yang seharusnya nggak ada justru malah ada di dalam tayangan gitu ibaratnya kayak begitu. Tapi balik lagi teman-teman, senang juga karena ngelihat bagaimana Kayla yang luar biasa kena karmanya tuh senang banget ya. Memang orang-orang kayak Kayla ini tuh harus diperlakukan seperti ini. Jangan pernah lagi dikasih kesempatan, jangan pernah lagi dikasih ruang, dikasih jalan untuk bisa seenaknya banget. Karena kita pun juga semua tahu orang kayak Kayla ini nggak akan pernah berubah teman-teman. Dan ini yang pada akhirnya bakalan bikin Kayla kan justru malah semakin dendam juga kepada Mutiara. Jadi ya gimana mau masalahnya beres-beres kalau setiap bikin masalah ketahuan bukannya berubah, bukannya introspeksi, bukannya muhasabah diri, tapi justru malah semakin dendam. Ya ujung-ujungnya nggak akan pernah beres-beres juga. Kayla, Sandra kan tipikal orang kayak begitu teman-temannya. Jadi kalau ada masalah dan mereka yang bikin masalah terus ketahuan tuh kayak merasa paling tersakiti. Padahal emang mereka berdua tuh yang salah gitu. Dan anehnya selalu aja kayak begitu. Dan selalu berharap kalau Mutiara tuh bisa kena karmanya hanya karena mereka gagal menyingkirkan Mutiara. Kan jadinya tuh kayak aneh ya. Udah mah berbuat jahat, gak ada apa ya hal yang baik bisa diambil. Orangnya pun juga Kayla dan juga Sandra pun juga bener-bener bikin situasi pun juga makin gak bagus. Bikin situasi pun juga makin kayak apa ya, bener-bener bikin pusing aja gitu loh. Bukannya menenangkan keadaan tapi malah bikin rusuh bagi Mutiara dan juga Kenzo. Tapi untungnya seneng ya. Seperti yang Mutiara katakan di episode sebelumnya, Mutiara ini memang bener-bener ingin kuat juga, gak mau lagi bodoh. Apalagi sampai ibaratnya terbuat suasana dengan gampangnya memaafkan Kayla begitu saja. Tentu bagi Mutiara ini menjadi sebuah langkah yang bagus, menjadi sebuah langkah yang konkret supaya Mutiara pun juga bisa betul-betul gimana pun juga caranya fokus untuk kehidupannya. Karena kita pun juga semua tahu ya, hampir setengah cerita tuh ya Mutiara ini tuh beresin masalah yang datang kepada Mutiara kan. Sedangkan 50% lagi tuh Mutiara harus
mencari teka-teki siapa orang tua kandungnya. Ini pun juga belum terbongkar, belum terungkap. Itu aja tuh udah cukup bikin kita kesel, karena kasihan sama mutiaranya ya, karena mutiara yang sudah seharusnya tahu di mana orang tuanya, tapi justru malah diputar-putar dengan cerita yang seperti ini. Bayangin loh, mau kuliah aja difitnahnya bukan main teman-teman. Makanya nggak heran ya, mutiara nih mungkin belum berani main tampar-tamparan, tapi kalau Kayla, Sandra, atau bahkan Marsha ini udah semakin kurang ajar, mungkin mutiara akan melakukan hal itu. Karena ya sebaik-baiknya mutiara, setulus-tulusnya mutiara, tentu gimana pun juga pasti ada batas ambang kesabarannya. Nggak mungkin lah kalau sampai harus kayak seenaknya begitu. Terus juga intinya tuh ada batas sabarnya, dan mutiara pasti nggak mau juga diperlakukan buruk lah. Intinya tahu juga kan. Cuman bedanya kalau sekarang tuh mutiara mau ambil sikap, kalau sebelumnya mutiara kayak ya udah pasif aja, dia mau terlalu peduli aja, karena mikirnya ya gimana ya, karena mikirnya pun juga mutiara pun selalu merasa kayaknya Kayla bisa berubah, kayaknya Mbak Sandra bisa dikasih berubah deh. Jadi memang sebaik itu mutiara. Makanya ya, tapi itu kan jadi sebuah anomali juga. Jadi kayak apa ya, jadi kayak apa ya, sesuatu yang pada akhirnya malah bikin mutiara makin pusing juga. Dilawan makin nyebelin, nggak dilawan nyebelin juga kan orang-orang kayak Sandra dan juga Kayla. Tapi ampun itu, semoga mutiara semakin berani. Udah itu aja kalau pesan sih itu ya, karena kalau permasalahan tuh akan selalu datang, entah itu daripada bagaimana Ivan kepada Aurel, kepada Dikta, terus juga bagaimana Marsha kepada semua, kepada Kayla, kepada Sandra juga, bahkan kepada mutiara, Kenzo, Aurel, belum lagi juga dari Kayla dan juga Sandra itu sendiri. Jadi itu akan selalu datang lah permasalahan-permasalahan yang nggak pernah ada ujungnya ini. Dan harapannya tentu aja yang terpentingnya gimana pun juga mutiaranya bisa benar-benar tegas aja, udah berani juga, mudah-mudahan selalu dilindungi juga sama Tuhan, sama Kenzo juga, supaya kalau ada masalah-masalah apapun yang sedikitnya rumit atau mengganggu, semoga itu bisa diselesaikan dengan sangat baik ya teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga ini bisa menjadi sesuatu yang pada akhirnya bikin situasi pun juga harusnya membaik bagi mutiara itu sendiri. Karena kan mau gimana pun juga mutiara ini sekarang dalam kondisi yang happy, keterima kuliah, terus bisa makin dekat sama Kenzo juga, terus juga secara perlahan ya pede aja gitu teman-teman, jadi makin happy lah. Mudah-mudahan sih ini bisa menjadi kebahagiaan terus bagi mutiara. Ya mau gimana pun sih, mudah-mudahan mutiara selalu dilindungi ya, karena sejujurnya ya inti dari semua permasalahan ini kan tinggal gimana respon dari mutiaranya sama Kenzo aja. Kalau sekiranya Kayla misalnya nih kurang ajar seperti episode kemarin, ya udah lawan aja, lapor polisi aja, nggak perlu takut. Bener apa kata Kenzo, hajar aja, jangan sampai ngebiarin orang kayak begini. Karena ya itu tadi teman-teman, Kayla ini tuh makin kurang ajar, dan mau gimana pun juga ya harus betul-betul dilawan lah. Bukan cuma Kayla ya, tapi juga Sandra dan juga yang lainnya. Nah kurang lebih itulah alur cerita untuk episode 215. Setelah video ini Mimin akan bahas yang jauh lebih seru lagi. Sekian video.